Pesona keindahan Bali memang tak diragukan lagi. Objek wisata yang sudah mendunia banyak menarik minat wisatawan untuk datang. Atraksi seni budaya Bali juga tak kalah memukau, yang seolah menjadi napas kehidupan. Pelestarian budaya seperti tari-tarian menjadi wujud bakti masyarakat Bali ke hadapan Sang Pencipta. Amalan 3 cinta, yakni cinta pada Tuhan, sesama manusia dan alam, seolah menjadi rahasia kesuksesan pariwisata Bali. Namun, di balik meningkatnya wisatawan ke Bali, ternyata ada hal yang harus dikorbankan. Khususnya di Denpasar, areal persawahan kini mulai berkurang bahkan terus menyempit. Data dari Dinas Pertanian Kota Denpasar menyebut, lahan persawahan terus berkurang. Dalam 5 tahun terakhir saja sudah lebih dari 250 hektar yang sudah beralih fungsi menjadi akomodasi pariwisata, infrastruktur jalan hingga permukiman. Kepemilikan sawah secara pribadi diduga menjadi penyebab pemerintah tak dapat berbuat banyak saat terjadi alih fungsi lahan. Seiring menyempitnya lahan sawah, jumlah subak di Kota Denpasar sudah mulai berkurang, bahkan banyak subak yang kini tak lagi memiliki sawah. Catatan Dinas Kebudayaan Kota Denpasar, jumlah subak saat ini tersisa 42 subak. Denpasar Barat ada 8 subak, Denpasar Selatan 10 subak, Denpasar Timur 14 subak, dan Denpasar Utara 10 subak. Bahkan ada subak yang memiliki luas kurang dari 5 hektar saja. Memang ada kekhawatiran subak ini akan dalam arti susah dipertahankan, tapi sampai saat ini dengan fokus dari berbagai elemen masyarakat, sehingga misalnya dari rekan-rekan kami peneliti subak di Fakultas Pertanian atau di Universitas Udayana ada yang meluncurkan program subak lestari misalnya. Di tengah terus menyusutnya lahan pertanian, masih ada kelompok masyarakat yang melestarikan persawahan untuk warisan anak cucu. Terletak di Kelurahan Peguyangan, Denpasar Utara, terutama kawasan Sumbak Sembung, berkomitmen untuk melestarikan persawahan sebagai kawasan terbuka hijau. Selain untuk persawahan produktif, di Sumbak Sembung ada 8 munduk, diantaranya Munduk Uma Palak, yang kini tengah berkembang sebagai kawasan agrowisata, diberi nama Uma Palak Lestari. Munduk merupakan komunitas atau bagian kecil dari subak. Pemerintah Kota Denpasar telah menetapkan persawahan dengan luas 103 hektar yang ada di Munduk Uma Palak sebagai bagian dari 900 hektar lahan sawah abadi untuk menekan alih fungsi lahan. Subak Sembung misalnya salah satu subak yang di Denpasar yang dicanangkan sebagai kawasan konservasi, artinya kawasan tangkapan air untuk Kota Denpasar, karena kebetulan ini kan subak kalau di wilayah Kota Denpasar ada di hulu sehingga itu. Jadi subak-subak ini memang harus dipertahankan sebagai konservasi alam atau menjaga keseimbangan alam, terutama ketersediaan air, dan juga sebagai konservasi budaya, karena di dalam subak itu kan praktek Trihita Karana itu sangat real. Akses jalan yang semula dibuat untuk jalan usaha tani mengangkut hasil pertanian kini difungsikan sebagai jogging track sepanjang 2,5 km untuk warga kota. Masuknya CSR dari Pertamina DPPU atau Depot Pengisian Pesawat Udara Ngurah Rai di tahun 2020 membuat Uma Palak Lestari kini terus berkembang. Kini, Uma Palak Lestari semakin ramai dikunjungi warga untuk berolahraga, terutama di akhir pekan, yakni Sabtu dan Minggu. Fasilitas yang lengkap dengan penerangan lampu membuat tempat ini masih dikunjungi hingga malam hari. Tahun 2020 masuk CSR dari Pertamina Patraniaga DPPU Ngurah Rai yang sampai hingga saat ini sudah berkolaborasi dengan kami di Kelurahan Peguyangan, sehingga terjadilah seperti yang mungkin kita bisa lihat di Uma Palak. Perkembangan di sana cukup pesat. Kita ada rest area, tempat beristirahat di mana warga kota setelah berolahraga bisa beristirahat di rest area kita. Rest area itu dikelola oleh komunitas kami, komunitas Uma Palak.
Mempertahankan sawah untuk paru-paru kota ternyata tak semulus yang diharapkan. Diakui Lurah Peguyangan sempat beberapa kali investor datang untuk membangun, bahkan sudah membawa tanah untuk menguruk sawah. Beruntung hal ini sempat digagalkan. Selain baru memberikan uang muka, yang bersangkutan belum mengantongi izin resmi dari pemerintah, sehingga material yang sudah diturunkan harus diangkut lagi dan lahan sawah seluas 8 hektar dapat berfungsi kembali. Diakui Gede Arcana masih bertahannya kawasan Subak Sembung ini juga tak lepas peran dari keluarga Puri Peguyangan sebagai pemilik dari 50% lahan yang tetap mempertahankan fungsinya sebagai sawah. Dan saat ini, Munduk Umapala sekitar 3-5 hektar telah ditanami padi mentik susu yang diklaim sebagai padi sehat. Keseimbangan ekosistem di Umapala terlihat dari adanya burung kuntul atau kokokan. Simbiosis mutualisme atau saling menguntungkan ditemukan di Umapala ini. Burung kuntul mencari makan di sawah dengan memangsa serangga yang menjadi musuh petani. Petani juga memilih tidak memberikan pupuk kimia, melainkan menggunakan kompos yang bekerja sama dengan TPS 3R Sekar Tanjung di Sanur Kaum, Denpasar Selatan. Langkah ini sekaligus untuk menjaga kesuburan lahan dan menjaga kelestarian alam. Kita lakukan seperti ini untuk terus-menerus supaya masyarakat di sini terjaga juga dari sisi mungkin penghasilan, ada tambahan dari sisi pertanian di samping menjaga lahan untuk lahan hijau yang ada di Kota Denpasar ini. Salah satunya kita menambahkan untuk ekowisata, untuk jogging track dan lain-lain. Jadi dari sisi penghasilan masyarakat bisa terbantu selain dari hasil pertanian itu sendiri. Mungkin di samping itu salah satu utamanya adalah menjaga lahan ini tetap bertahan seperti untuk paru-paru Kota Denpasar. Yang bisa kami lakukan dari sisi pengetahuan kami berbeda jauh dengan bidang kami dengan yang ada di sini. Jadi kami dari sisi energi kami lakukan. Salah satunya sistem subak ini kita pertahankan. Selain membuat penerangan di sepanjang jogging track dengan solar panel, Pertamina juga memanfaatkan hose reel, yakni penggulung pipa yang menjadi limbah non-B3 dari mobil refueling after di kantor DPP Ngurah Rai untuk dibuat modifikasi menjadi kincir air. Berkat kincir air ini, seluruh petani yang ada di Munduk Umapala mendapat pembagian air secara merata. DPPU Ngurah Rai juga membuat aplikasi bernama SiUma, yaitu sistem pengendalian air. Air yang terbuang di bawah diangkat oleh kincir air menjadi tenaga listrik yang dapat membangkitkan atau mengaktifkan pompa. SiUma juga dapat dikendalikan dan dipantau hanya melalui ponsel. Jika ada kode merah berarti sawah kurang air, dan petani dapat menekan pompa terdekat untuk mengalirkan air hanya melalui ponsel. Dulu kan sampai begadang-begadang petani kami untuk menunggu air untuk mendapat bagiannya. Terutama yang karena saya belum bisa sampai semua dari teman-teman di Pertamina juga CSR-nya belum bisa sampai semua ke Subak Sembung ya, karena baru di Munduk Umapala. Kami sih berkeinginan nanti mungkin dari Pertamina juga mendengar atau melihat apa yang menjadi komentar saya, kalau bisa sih berlanjut ini bantuan CSR-nya sehingga sekelapan Munduk kami itu merasakan. Yang sekarang ini kan baru sebatas di Munduk Umapala yang kira-kira terkait dengan lebih digampangkan untuk pengolahan air itu. Diakui Made Darayasa sebagai pekaseh di Subak Sembung, berkat aplikasi SiUma, tugasnya kini semakin ringan dan dipermudah. Pekaseh di Bali adalah orang yang bertanggung jawab dengan pengelolaan irigasi di wilayah Subak. Yang sendiri sebagai pekaseh mengucapkan terima kasih banyak kepada Pertamina yang telah membantu Bapak untuk petani yang di hilir yang kekurangan air. Itu fungsinya SiUma, itu namanya SiUma, yang fungsinya untuk menaikkan air yang di bawah yang terbuang, yang dipakai lagi ke atas untuk petani kami yang kekurangan air di hilir. Geliat ekonomi di Umapala Lestari mulai tumbuh dengan terbukanya lapangan kerja.
Petani di Umapalak dapat langsung menjajakan sayuran segar di sepanjang jogging track kepada warga yang tengah berolahraga. Cara ini menambah penghasilan petani. Sayuran di tempat ini juga dipanen untuk memenuhi pesanan di sejumlah supermarket di Kota Denpasar melalui kelompok usaha bersama atau KUB. Kalau hasil kita dari sayuran itu prosesnya ya nggak terlalu lama sih. Dari pertama kita nanam sayur tuh, dari tanam pertama sampai kita panen itu selama kurang lebih 22 hari sudah panen untuk sayuran. Kalau untuk padi itu agak lebih lama, dari proses awalnya itu sampai kita panen berkisar 3,5 bulan sampai 4 bulan gitu. Selama menunggu hasil dari petani, saya juga ngambil kerja di luar. Harapan petani tentu lahan persawahan masih tetap dipertahankan dan dapat berjalan beriringan dengan pariwisata yang saat ini menunjukkan grafik menggembirakan. Bagaimana upaya agar petani kita mendapatkan hasil yang lebih tinggi dari budidaya pertaniannya itu yang kita studi, itu yang kita ambil. Untuk pengaturan lahan kan itu sudah disesuaikan dengan Perda RT RW Kota Denpasar. Itu sudah ada mana-mana yang lahan pertanian, mana-mana yang untuk pembangunan perkotaan atau bangunan dan rumah itu sudah diatur. Yang tentunya Dinas Pertanian kembali lagi dengan tupoksinya, yaitu bagaimana kita bisa menghasilkan produksi, ya, dan menekan alih fungsi lahan dengan itu tadi, ya, menggandengkan dengan agrowisata, terus memperkenalkan budidaya hortikultura dengan yang komoditas tinggi, sehingga pendapatan hasil petani itu menjadi tinggi. Dengan pendapatan hasil yang tinggi, ya tentunya dia bisa mungkin mengerem untuk tidak menjual lahannya bagi pemilik lahan, karena kebanyakan di Kota Denpasar itu petani penggarap. Sistem subak sebagai bentuk kearifan lokal tidak dapat dipisahkan dari keberadaan desa adat untuk menjaga keberlanjutan kebudayaan Bali. Bahkan petani atau anggota subak bisa dimasukkan dalam pengelolaan daya tarik wisata karena banyak aktivitas pariwisata yang memanfaatkan areal persawahan. Kedepan dibutuhkan perencanaan matang di setiap kelurahan atau desa untuk membangun aktivitas pariwisata. Wajib menyertakan master plan secara detail sehingga kelestarian alam Bali dapat terjaga. Dari Denpasar, Dewi Umaryati, Agus Sugiana, iNews melaporkan.